Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Shalom semuanya, shalom. Yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangannya, luar biasa. Mantap, thank you semua yang sudah join. Mau denger nih dari teman-teman dari channel mana aja, boleh tulis di chat. Kita mau sama-sama beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Boleh tulis teman-teman, ada dari cabang mana, tulis di chat dari kota mana. Oh, dari Sydney. Dari Australia, shalom. Ada dari MS Sorong, shalom. Mungkin teman-teman ada dari kota-kota lainnya, cabang-cabang lainnya, bisa tulis di chat. Oke, nanti kita sambil tunggu teman-teman yang lainnya. Thank you semua yang sudah join. Oh, ada dari Surabaya, shalom. Oke, thank you semuanya yang sudah join. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Biarlah malam hari ini, sore hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita sebagai generasi muda, generasi ini dibangkitkan Tuhan. Amin. Yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya. Atau kasih reaction, jempol. Atau kasih reaction. Oke, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Kami memulai Tuhan ibadah gabungan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini adalah suatu ibadah yang luar biasa Tuhan, bukan seperti biasanya Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk menjamah kami, melawat kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, di kamar kami masing-masing Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjamah, menguatkan Tuhan, membebaskan Tuhan. Dan kami sebagai generasi Yeremia-Mu Tuhan dibangkitkan Tuhan, diberikan api Pentakostal-Mu Tuhan, dan kami dapat sama-sama bergerak untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang awat setiap kami Tuhan, Kau jamah setiap kami Tuhan, dan biar hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan, dan penuaian terbesar terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh ibu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, saya serahkan kepada tim Praise and Worship dari Healing Service Sorong. Oke, shalom semuanya. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Saya percaya bahwa saat ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang rindu, lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang lapar dan haus akan Tuhan, hari ini kita akan dipuaskan dalam hadirat-Nya. Saya mengajak kita tutup mata kita, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita, arahkan pikiran kita, hati kita hanya terfokus kepada Tuhan saat ini. Biar kamu yang akan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini kami bersatu hati, kami meninggikan Tuhan, kami mengagungkan Tuhan. Sebab telah kami lihat banyak perbuatan ajaib yang Kau kerjakan dalam hidup kami.
kuasa. Yuk sama-sama declare bagi Tuhan. Terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama seiringan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas setiap kami saat ini. Kuasa Tuhan dicurahkan atas setiap kami saat ini. Lawatan Allah terjadi atas setiap kami saat ini. Dari ujung timur Indonesia, puji-pujian kami naikkan kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami selamanya. Puji-pujian bagi Tuhan kami. Oh, segala pujian syukur Tuhan. Ya Rabbi syukur. Sama-sama yuk katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lagi yuk sepakat katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kami percaya saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita boleh lambaikan tangan teman-teman muda di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa hari ini kuasa kebangkitan Tuhan membangkitkan setiap roh kita. Katakan amin. Amin. Yang percaya Tuhan kita hidup, Tuhan kita berdaulat. Saya rindu lagi, sekali lagi kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab tidak ada nama lain yang kami tinggikan di tempat ini selain nama Yesus. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ajaib atas setiap kami. Sama-sama yuk katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Yes. Sekali lagi sama-sama dengan iman kata
pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup malam. Dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Yeay, sama-sama yuk lambaikan tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Sama-sama dengan iman katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tunjuk di layar ini, katakan kamu lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenangnya sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai. Haleluya, Tuhan dahsyat. Yes, amin. Kita siapkan hati kita sama-sama hari ini yang rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Engkau cukup bagi kami, bahkan lebih dari cukup bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is my reward.
Christ is enough. Yes, enough for me. Christ is enough for me. Everything I need to see is in you. Everything. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan dan katakan, Christ is enough. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me. The road behind me. No turning back. No turning back, Lord. Yeah. The cross before me. The road behind me. No turning back. No turning back. We know that Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. We believe you're more than enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Oh, everything I need. Sama-sama katakan sekali lagi, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, never, never. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama.
Kirala marasandara takarala makara sikira takarala makara sikira takarala makara takara. Mari kita buka hati kita, buka tangan kita, dan kita sembah Dia bersama-sama. Kirala marasandara takarala bakara sikira takarala makara sandara takarala makara sikira takarala makara sikira para takarala makara sikira para takarala makara sirara para. Iralala para sandara takarala para sendera takarala para. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu Yeremia Generation. Kami berdoa biarlah anugerah-Mu dinyatakan atas setiap ruangan kami masing-masing, atas setiap bangsa di mana kami ada pada saat ini. Kami berdoa biarlah Engkau membukakan setiap pikiran kami sehingga kami bisa melihat akan keajaiban-keajaiban akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari percaya semua berkata, amin. Amin. Shalom rekan-rekan semuanya. Sekali lagi shalom, bisa lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Thank you untuk present worship. Ini jamnya kita sama Sorong ya. Sorong sama Korea sama jamnya. Nggak tahu kalau yang di belahan Sydney, Aussie, kita nggak ngerti jam berapa. Yang jelas kita di tempat ini semuanya atas kasih karunia Tuhan. Thank you untuk kesempatan yang diberikan oleh kita. Langsung saja, rekan-rekan, mari kita lihat perikop kita, tema kita pada saat ini. Semua bisa lihat PowerPoint saya. Yang bisa lihat bisa lambaikan tangannya. Bisa? Belum ya? Saya ulangi. Ada yang oke, ada yang belum. Sekarang udah bisa? Oke ya, bisa ya? Oke, no turning back. Kalau kita mau pakai bahasa Korea, kita belajar tentang Dorakaji Anam. Dorakaji Anam itu sama, bahwa kalau kita mengambil sebuah keputusan, ya kita jangan balik lagi ke arah keputusan yang lama, keputusan yang baru, kita jalani ke depan, keputusan yang lama kita tinggalkan. Itu artinya adalah Dorakaji Anam ya, kalau kita berbicara masalah bahasa Korea. Oke, langsung ke sini, rekan-rekan. Kenapa kadang-kadang kita itu sering kali melihat ke belakang? Seringkali kenapa kita pengen lagi mundur ke belakang? Nanti akan saya saksikan beberapa hal, dan langsung saja saya kasih hal-hal yang penting menurut saya kenapa orang-orang terutama anak-anak muda pada zaman saya dulu, dan bahkan bukan anak-anak muda, setiap orang mempunyai kans untuk melihat ke belakang itu seperti apa, balik lagi, padahal sudah ambil keputusan ke depan, tetapi dia balik mundur. Kenapa itu bisa demikian? Dan salah satunya adalah ini. Oke, yang menyebabkan orang kembali ke dunia yang lama itu apa sih? Gitu ya. Nah, yang pertama yang saya catat di tempat ini adalah tidak mau mengikuti proses Tuhan. Mari kita lihat di situ, kalau kita melihat di Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, sana jelas dikatakan bahwa, saya baca ya, Bilangan 11 ayat yang ke-5, tentu jangan sampai yang ke-6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun, dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, kita mengerti pada saat Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa, dan pada saat itu mereka mengingat kembali akan apa yang terjadi ketika dia di Mesir. Mereka ingat apa yang mereka makan. Di sini dikatakan bahwa mereka mentimun, makan semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Ada yang suka bawang putih di sini? Kalau di Korea wajib makan bawang putih, karena itu adalah untuk imunitas dalam tubuh ya. Dan bawang putih yang mentah begitu, setiap kali makan daging harus makan bawang putih mentah gitu. Dan sudah tahu kalau saudara yang nggak terbiasa pasti baunya, wow, bisa pingsan melihat membau hal demikian. Namun di situ orang Israel ketika dia udah diajak keluar, dia ambil keputusan pada saat itu bersama dengan Musa untuk keluar dari perbudakan Mesir. Kalau kita aplikasikan hari ini ada dosa, masa-masa yang lama, masa-masa yang lalu, tetapi mereka ingat kembali. Kata ingat ini akan membuat satu daya tarik tersendiri. Karena apa? Karena ketika menghadapi proses ke depan, mereka nggak kuat, mereka nggak tahan. Kan di sana dikatakan bahwa tidak bayar apa-apa katanya, gratis, enak sekali nih gitu.
Nah, kenapa kita di sini seperti ini? Nah, makanya di situ dikatakan bahwa tetapi sekarang kita kurus kering katanya. Wow. Jadi mereka sangat sangat lebay untuk menggambarkan bahwa kita kurus kering. Padahal kalau sudah lihat di situ mana itu seperti apa? Mana itu adalah makanan yang datang dari surga. Di mana di situ yang Tuhan sendiri yang mujizat di sana. Tetapi mereka gara-gara tidak mau diproses oleh Tuhan, maka dia ingat kembali akan masa-masa yang dulu pernah. Padahal masa dulu itu sebenarnya diperbudak, namun mereka image-nya belum dirubah, secara fisik keluar, tetapi secara pikiran dia belum dirubah, apalagi secara hati, gitu ya. Nah, saya akan dengan cepat saja di sini, nanti akan saya bagikan yang belakangan. Oke, yang pertama adalah jelas tidak mau mengikuti proses Tuhan ya. Kenapa orang balik kepada dunia yang lama? Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, kalau teman-teman tolong dikasih tahu saya, kalau nggak jalan PPT saya. Oke, yang kedua adalah di sini menganggap firman Tuhan itu keras. Tadi yang pertama tidak mau mengikuti proses Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menganggap bahwa firman Tuhan itu keras. Mari kita lihat ayatnya. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 60, saya bacakan ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Ayat 66 langsung, maka di sana dikatakan begini, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Nah ini, dia balik lagi nih, turn back. Jadi dia benar-benar mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. 67, maka kata Yesus kepada ke-12, sekarang dia ngomong sendiri pada 12 muridnya, nih gimana nih, murid-murid nih, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, sekarang, ini yang kedua, jadi contoh yang kedua ini, saya tutup dulu. Coba kita lihat yang pertama tadi, kamu ikut proses Tuhan. Sekarang yang kedua adalah mereka berpikir bahwa perkataan-perkataan Tuhan keras. Seberapa banyak di antara teman-teman generasi Yeremia ini ketika melihat atau mendengarkan gembala, saudara-saudara kemudian berkata, wah ini keras banget nih. Oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, dikit-dikit nggak boleh. Begini aja nggak boleh, begitu nggak boleh. Kadang-kadang kita punya prinsip bahwa kebebasan dalam kehidupan kita. Kemudian, wah keras banget nih, mending undur diri. Nah, zaman itu juga di situ dikatakan kelasnya adalah kelas murid ya. Ayat yang ke-66 tadi saya bacakan bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Kelasnya udah kelas murid loh, bukan kelas pengikut lagi. Bisa dibedakan antara kelas pengikut sama kelas murid ya. Apa sikapnya kelas murid seperti apa, saya nggak akan ulas lagi di sini. Saya percaya bahwa saudara-saudara semuanya adalah murid. Yang setuju murid bisa lambaikan tangan. Haleluya, bukan lagi pengikut lagi, tetapi saudara murid-murid Kristus yang luar biasa. Maka saat ini saya mau berkata bahwa setiap saudara jelas, tetapi ingat, mayoritas pada saat itu mengundurkan diri. Coba kita tanya, seandainya rekan-rekan di kampus, di sekolahan, semuanya yang murid-murid yang percaya Yesus mengundurkan diri, kemudian sudah ditanya sendiri sama Tuhan atau melalui gembala saudara, apakah kamu juga mau mengundurkan diri? Apa jawaban saudara-saudara? Sama dengan ayat ini, ayat 67 dikatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sekarang tantangan buat saudara-saudara, kalau sudah menjadi generasi Yeremia, tentunya saudara berkata, tidak, seperti Petrus berkata bahwa tidak, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias. Sekali kami ambil keputusan menjadi murid, kami akan terus menjadi murid. Sekali Yesus, tetap Yesus kalau kita melihat saat ini. Tetapi, saya mempunyai beberapa murid ya di tempat ini. Ketika kita muridkan, juga anak-anak sebaya, begitu anak-anak kampus, anak-anak sekitar umur 26-27-an di tempat ini. Kemudian ketika dimuridkan, mereka bagus banget, luar biasa banget. Ketika bersama dengan kami dimentori, kemudian luar biasa, dahsyat, dan pokoknya dia enak. Dalam arti, dia mempunyai satu pemulihan demi pemulihan dan mengambil keputusan untuk maju terus. Tidak mau ke belakang karena punya latar belakang yang jorok, yang tidak bagus. Singkat cerita, ketika mereka mulai dilepas untuk pergi pulang ke Indonesia, saudara tahu bahwa mereka akhirnya saya dapati bahwa anak itu sekarang sudah
kembali kepada kepercayaan yang lama. Artinya mereka tidak lagi percaya Yesus. Loh, kenapa bisa demikian? Kenapa? Saya katakan bahwa karena orang itu tadinya sudah ada mentor, tetapi dia lepas dari mentor, mendapat mentor yang keras, perkataan keras, akhirnya dia mundur di Indonesia. Dan hasilnya apa? Dia akhirnya menikah sama orang yang tidak percaya Tuhan, dan padahal di sini ketika dia dimuridkan, ketika dia dibangkitkan, dipulihkan, wow, dia salah satu orang yang cerdas, yang bagus, yang baik, yang punya karunia, yang punya talenta, yang dikembangkan di tempat ini. Tapi kok bisa seperti itu? Saya percaya murid-murid yang mengikuti Yesus pada saat itu juga sama. Jadi kalau hari ini di Zoom ini, di ruangan saudara masing-masing, di negara saudara masing-masing, di pulau saudara masing-masing, di tempat ini mau ditanya sama Tuhan, gimana nih? Kalau saudara mendengar perkataan firman Tuhan, keras dan tidaknya itu kan bukan karena persepsi kita ya. Firman Tuhan itu ya seperti itu. Misalnya kasihlah musuhmu. Ya seperti itulah firman Tuhan, tapi ada orang yang menganggap wah keras banget nih. Padahal firman Tuhan itu ya firman Tuhan, tinggal kita melakukannya, bukan ada di dalam pikiran kita. Kalau ada dalam pikiran kita, kita anggapnya jadi keras dan tidaknya. Bisa mengerti ya? Unsur yang kedua ya. Maka kenapa orang kadang-kadang mau meninggalkan kepercayaan kita pada Yesus, nggak mau maju ke depan, tetapi justru melihat ke belakang, gara-gara yang pertama tadi nggak mau diproses sama Tuhan, ingat-ingat, wah dulu itu enak sekali, tapi sekarang malah kurus kering, dan sebagainya. Yang kedua, saya berkata bahwa menganggap bahwa firman Tuhan itu terlalu keras. Oke ya, kita lihat yang berikutnya sekarang. Oke, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga apa di sini? Terikat dengan apa yang ada di belakang. Nah, yang di sini dikatakan kalau kita melihat sejarah atau di dalam Kejadian 19:26, teman-teman pasti tahu tentang istri Lot, ya kan? Kejadian 19:26 dikatakan begini, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, ini ada 3 hal penting buat kita, kenapa kadang-kadang kita mau balik lagi ke belakang. Karena di sini kita ada sesuatu hal yang mengikat di belakang kita. Kalau istri Lot kenapa nih? Ada satu penasaran, dia harus melihat ke belakang ada apa, dan akhirnya jadi tiang garam. Hasilnya adalah jelas, jangan lihat ke belakang kok dia mau lihat ke belakang. Karena hal-hal yang belakang kadang-kadang secara tubuh, secara fisik itu mengenakkan. Ya, ke depan tuh kadang-kadang menakutkan. Karena apa? Ke depan itu gimana ya ujian saya, gimana ya besok saya harus mengerjakan PR, gimana besok saya harus mengerjakan ini dan itu. Ke depannya tuh rasanya tidak mengenakan, selalu susah begitu. Sehingga ketika melihat ke belakang, itu ada sesuatu hal yang enak sekali. Iya ya, dulu saya seperti ini, dulu nggak perlu belajar juga seperti ini, dan sebagainya. Dan itu yang membuat kebanyakan orang akhirnya dia balik ke belakang lagi, dia berputar arah dan mengingkari apa yang menjadi iman kepercayaannya, hasilnya pasti kita binasa. Oke, nah poin saya 3 hal ini menjadi pendahuluan, dan yang paling penting saya hanya 1 saja yang akan saya bagikan dengan cepat di sini untuk memperingati Paskah kita. Nah, kita lihat sekarang. Hanya ada 1 ini yang akan saya bagikan, dan hasilnya nanti akan saya sharingkan buat teman-teman semuanya ya. Kalimat mata tertuju pada salib Kristus ini adalah jawaban dari 3 hal tadi. Mau diproses, kemudian di sana tidak menganggap firman Tuhan itu keras, namun firman Tuhan itu perlu ditaati. Kemudian yang ketiga tadi, kita nggak terikat ke belakang. Hanya ada 1 jawaban buat saya, selama saya bertobat dan melayani Tuhan, maka mata tertuju pada salib Kristus, itu hal yang sangat-sangat penting buat kita. Ibrani 12 ayat 2. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus Sang Pencipta dan penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wow. Oke, coba kita pahami. Masih dengan saya? Atau sudah lain? Masih dengan saya? Yang dengan saya bisa angkat tangan saudara? Oke, saya mau pastikan karena jangan-jangan saya ngomong sendiri nanti. Kemudian saudara diam aja gitu ya. Oke, teman-teman, generasi Yeremia, kita harus punya semangat yang luar biasa, kita harus punya semangat yang
benar-benar powerful ya. Nah, di sini saya katakan gini, mata itu kadang-kadang menipu kita. Benar ya? Coba, saya dulu, ini saya milik kesaksian tadi sudah dipesenin sama Pastor Tim, coba kesaksian untuk pasangan hidup. Mata itu bisa menipu kita. Waktu saya mendapatkan istri saya, dan hampir semuanya kaget kenapa saya mendapat istri ini. Menurut pandangan mata saya, itu bukan ini, bukan yang saat ini. Zaman dulu, pandangan mata saya adalah bukan ini. Dan kadang-kadang kita berpikir, bukan inilah, bukan inilah. Itu mata jasmani, dan mata jasmani sering kali menipu. Kalau teman-teman pernah naik kereta, satu relnya dua gitu ya. Kalau di sini ada subway begitu, di Korea ada subway, kemudian satu jalan, satu berhenti. Saudara diberhenti itu. Mata saudara seolah-olah melihat yang mana yang bergerak. Ya kan? Yang bergerak kadang-kadang adalah yang justru yang diam. Benar ya? Suara saya apakah menggema? Baik ya? Oke. Jadi coba kita berpikir. Contoh lagi ya, kalau kita naik mobil atau saudara setir mobil. Kalau mobil saudara ini diam, di sebelahnya ketika parkir gitu ya, yang bergerak, kalau di sebelahnya ketika yang bergerak, seolah-olah kitanya yang bergerak, loh, mobil kita kok bergerak, padahal yang bergerak ada sebelahnya. Nah, mana yang bergerak ada sebelahnya. Nah, itu tertipu. Nah, kebanyakan orang pengen mengambil keputusan itu dengan mata, yang suka menipu. Sama seperti kalau mencari pasangan. Maka kalau kita mencari pasangan, jangan pertaruhkan pasanganmu hanya karena gara-gara mata. Nah, ketika kita mempertaruhkan keputusan kita dari gara-gara mata jasmani, yang terjadi justru kita akan tertipu. Maka Ibrani tadi jelas, nah mata kita harus tertuju pada salib Kristus, pada Yesus Kristus yang telah menebus kita. Kalau mata kita tertuju pada Dia, itu tidak mungkin menipu. Coba ya, kita berpikir lagi ya. Seringkali saya tertipu dengan mata jasmani ini. Dan itu kata Amsal juga mata yang menipu jelas. Teman-teman jangan sampai kita mempertaruhkan keputusan yang vital itu dengan mata jasmani. Karena kalau tidak, mata ini suka menipu kita. Contoh ya, contoh sederhana, sepele-sepele saja ya. Kalau kita beli barang, di Korea ini ada barang second, itu murah-murah, kemudian tapi harus benar-benar teliti gitu. Bermerek semua, second, tapi harus benar-benar teliti gitu. Harganya sebenarnya kalau asli mahal, tapi ada ya ketika dijual second jadi murah gitu. Nah, kadang-kadang kita memilih semua jadi murah. Nah, satu persatu kemudian kita cek begitu ya, mata kita itu kita benar-benar kita pelototi di situ. Kemudian kita pilih salah satu merek A misalnya begitu ya. Tiba-tiba sampai dibawa pulang itu tertipu semua. Kenapa? Karena ternyata barang yang kita ambil tadinya kita buka bagus banget, tapi ternyata justru itu rusak, ada yang sobek sedikit dan sebagainya. Hasilnya apa? Kecewa. Kenapa? Kita harus memilih sesuai dengan mata kita. Nah, apalagi bicara soal Yesus. Kalau kita hanya bergantung sama mata, maka yang terjadi adalah kita kecewa. Karena ke depan Alkitab katakan pikul salib, sangkal diri, tetap bersama dengan Dia, terus maju ke depan, apapun yang terjadi Tuhan membuat segala sesuatunya. Kelihatannya tadi dikatakan orang Israel kurus-kurus, hanya makan mana terus katanya. Padahal itu kuasa mukjizat, tapi mereka berpikir bahwa lebih baik dulu aja lah. Kenapa? Karena selalu mempertaruhkan dirinya dengan mata. Maka mata jasmani ini yang saya maksudkan ya. Masih ingat Fata Morgana ya? Fata Morgana pernah ke padang gurun gitu ya, atau ke jalan yang beraspal. Pasti ketika kita cari jauh, ada sinar matahari, kemudian kita melihat dari jarak jauh, seolah-olah ada air nih. Padahal kalau didekati, tidak ada. Nah itu mata jasmani itu. Penipuan terus terjadi. Saya ulang-ulang ini terus supaya teman-teman bisa sadar bahwa jangan sampai kita mempertaruhkan dengan itu. Karena ya dengan mata saja. Karena kadang-kadang jangan anggap prestasi
kita itu disetujui selamanya sama Tuhan. Apa maksud saya begini? Prestasi yang kita anggap prestasi gara-gara pandangan mata, contoh, ketika kita ini mungkin saudara belajar, studi, dan sebagainya, pandangan mata guru, pandangan mata orang, itu saudara, wah bagus banget, cerdas banget, dan sebagainya misalnya begitu ya. Tetapi itu semua kamu anggap bahwa itu pasti selalu datang dari Tuhan misalnya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Bisa iya, bisa tidak. Artinya harus diuji segala sesuatunya bahwa mata kita harus murni, harus kepada Tuhan lagi. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah kita akan tertipu dan kita akan kembali ke belakang. Saya saksikan sekarang. Ya, saya akan saksikan. Nah, terakhir yang saya saksikan adalah begini. Oke, bisa melihat di sini semua? Oke, menurut teman-teman mana yang lebih bagus nih? Yang kiri atau yang kanan? Siapa yang mau ngomong nih? Menurut saudara-saudara nih, yang kiri atau yang kanan nih? Ya, kalau kita melihat di sini nih. Nah, coba kita berpikir nih, sebelum bertobat, saya pikir dulu ini, wah, ganteng dewe nih, ganteng sendiri nih, menurut perasaan saya. Ya kan, teman-teman saya, ini menurut saya dulu kayak begini nih. Ya kan? Nah, tetapi coba kita berpikir ini, zaman. Halo? Masih oke? Halo? Masih oke ya? Oke. Saya akhiri dengan ini. Saya juga pernah muda kan, saya bersyukur kan, karena saya pernah muda seperti kalian. Dan waktu muda saya habiskan dengan seperti ini. Dan saya bersyukur kalau saudara masa mudanya dihabiskan dengan bersekutu, dengan memuliakan nama Tuhan. Saya habiskan masa muda saya seperti ini. Saya nggak perlu terangkan di sini. Dilihat dari wajahnya, anak-anak saja dulu kalau dengan saya takut dan nangis. Gitu ya. Saya itu agak sedikit benci sama anak-anak. Karena saya adalah anak yang terakhir, dan saya selalu benci pada anak-anak. Kalau ada anak-anak itu saya tamparin sedikit-sedikit gitu. Kalau dia nakal itu saya tamparin, kemudian dia nangis, kemudian dia ngomong sama orang tuanya. Dan dulu anak-anak selalu menyingkir kalau dengan saya. Tetapi ketika saya mulai bertobat, kamu lihat yang sebelah kanan, nah ini mulai berbeda pandangan dan saya senang sama anak-anak. Tadinya saya nggak suka lagi. Nah, ini untuk datang kepada sebelum bertobat sampai bertobat, ini harus ada proses nih. Prosesnya panjang, maka perlu yang namanya memandang pada salib Kristus. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau melihat di sini, pandang salib Kristus. Maka kesimpulan saya jelas, bahwa ketika kita memiliki pandangan yang jelas pada Kristus, saya tidak lagi mau balik ke sini. Walaupun saya dulu pemain musik rock, saya memegang bass waktu itu, kemudian saya ikut festival, dulu zamannya saudara tahu Anggun C. Sasmi, saya pernah mengikuti pada satu festival dan juara favorit pada saat itu ya, dan saya harus melakukan seperti ini. Nah, pada saat saya sudah bertobat, pada saat diajak kembali, apa yang terjadi? Saya pengen sekali waktu itu, tetapi Tuhan berkata gini, kamu itu sudah bertobat, kamu mau balik lagi, enggak bisa, kamu harus terus. Padahal teman-teman saya, tolong dong, ayo ikut ambil bagian di dalam konser musik rock pada waktu itu, di Jogja dan Jawa Tengah. Hasilnya apa? Saya tolak dan saya terus maju ke depan sampai detik ini. Saya lahir baru 92, 93, dan sampai saat ini 2001, saya terus melayani Tuhan, saya tidak mau balik ke belakang, karena yang di belakang itu, wow, itu tidak menginakkan, seolah-olah tubuh kita enak, padahal itu hanya tepuk tangan manusia. Yang penting itu tepuk tangan surga, bukan tepuk tangan manusia. Bagi saya, talenta, apapun yang ada dalam diri saya serahkan kepada Tuhan, dan saya nggak mau menoleh ke belakang, karena yang di belakang itu jauh lebih jelek dibanding yang di depan. Semua yang di belakang jauh lebih jelek. Tuhan menyediakan yang di depan lebih bagus, karena hari ini pasti lebih baik daripada kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaru dalam kehidupan kita. Amin. Saya pikir begitu saja, supaya kita terus bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Yang mengerti bisa angkat jempolnya, saya lihat.
buat teman-teman semuanya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Saya berdoa karena saya harus pamit dengan cepat. Saya ini ada pemuritan di tempat ini ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya oleh anugerah Tuhan, biar firman-Mu yang singkat, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara atas setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka terus maju bersama dengan Tuhan, melihat ke depan, melihat salib Kristus, betapa Engkau sudah mau menderita mati buat kami, menebus dosa kami, dan kami mengambil keputusan untuk tidak ingkar, kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan buat kami, biarlah oleh anugerah Tuhan, setiap kami terus maju, dan maju, tidak mundur, karena kami tahu trompet-Mu adalah trompet maju untuk terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk generasi Yeremia ini ya Tuhan, biarlah miracle generation terjadi dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Joe dan kawan-kawan. God bless ya. God bless. Thank you, Pastor Andit. Teman-teman boleh sama-sama bilang thank you, Pastor Andit. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang diberkati, semua yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Amin. Jadi ayo kita sama-sama katakan no turning back. Kita nggak lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Tuhan memakai kita dengan dahsyat. Kita menanggalkan apa yang di belakang kita dan kita berlari menuju tujuan ilahi, menuju kekekalan. Amin. Oke. Teman-teman diberkati. Amin. Berikutnya kita ada video kesaksian. Jadi jangan leave dulu teman-teman. Kita ada video kesaksian mengenai kebaikan Tuhan, perbuatan baik Tuhan dalam youth. Teman-teman kita yang di cabang-cabang di seluruh Indonesia, di CK5 yang ada, mari kita sama-sama saksikan dan diberkati. Shalom semuanya, kenalin aku Blessing dari True Worshipper Generation Youth MS Gombong. Aku mau kesaksian tentang cinta kasih Tuhan selama pandemi COVID-19 untuk youth di gereja kami. Di awal pandemi COVID-19, gereja kami ibadahnya online lewat YouTube channel gereja kami, dan selama online itu untuk ibadah youth sendiri di gereja kami memang bisa dibilang libur gitu ya. Kami nggak ngadain ibadah online lewat Zoom atau online service lewat YouTube. Jadi kami memang ibadah sekali seminggu di hari Minggu gitu. Nah, puji Tuhan, setelah 2 bulan online, pemerintah daerah kami memperbolehkan buat buka ibadah offline, dan tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Dan waktu udah diperbolehkan offline, kami langsung ngadain youth service itu. Nah, kami rindu banget Tuhan tuh kirimin jiwa-jiwa gitu. Karena bisa dibilang jumlah anak-anak youth di gereja kami kurang dari 15 orang gitu ya. Itu menjadi salah satu pergumulan kami. Aduh Tuhan, kami tuh kepengen gitu banyak anak muda di kota kami, di kabupaten kami tuh diselamatkan gitu ya. Jadi kami berdoa setiap hari, minta sama Tuhan, dan puji Tuhan gak perlu waktu lama, Tuhan tuh dengar, Tuhan jawab setiap doa kami. Tuhan kirimin banyak anak-anak muda buat gereja kami, dan yang tadinya gak ada 15 orang, sampai saat ini Tuhan boleh percayakan lebih dari 30 anak muda di gereja kami, di True Worshipper Generation, untuk menjadi alatnya Tuhan, dipakai Tuhan di tempat ini. Dan kami bersyukur banget gitu, karena kami tuh benar-benar merasakan kasih Tuhan ya. Tuhan tuh jawab setiap doa kami, dan kami boleh dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Pasti dalam sebulan sekali itu ada jadwal pelayanan di mana satu kali ibadah yang melayani semuanya itu adalah anak-anak youth. Dan kami sangat senang sekali karena kami bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan gitu. Dan kami sangat bersyukur di masa-masa pandemi yang tadinya banyak sekali hal-hal yang mengintimidasi, kalau menakut-nakutin kayak kalau pandemi tuh bakal kekurangan segala macam gitu ya. Tapi kami malah merasakan kasih Tuhan tuh banyak gitu buat setiap kita. Tuhan tuh memberkati khususnya youth di tempat kami. Kami diberkati Tuhan sehingga waktu pandemi itu kami boleh memberkati banyak orang. Kami boleh jadi berkat. Kami waktu itu ngadain aksi sosial, bagi-bagi berkat untuk banyak masyarakat warga di sekitar kami, dan kami merasakan wah Tuhan tuh nggak berhenti kasihnya buat setiap kita. Dan sampai saat ini walaupun baru 30 ya, mungkin itu masih dibilang sedikit dibanding gereja-gereja lain, tapi kami sangat senang. Kami percaya Tuhan masih boleh tambahkan lagi, dan berkat Tuhan tuh nggak cukup sampai di sini.
atau Tuhan tuh memberkati semuanya tuh nggak pilih-pilih gitu. Gak cuma Youth MS Gombong, tapi kami percaya Tuhan juga memberkati teman-teman semuanya. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabatnya Kristus, salam pasukan-pasukannya Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari sama-sama tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah yang disampaikan kepada kita semua. Nah, perkenalkan nama saya Petrus Haifa, GBI Media Service Sekali Medan, yang beberapa menit ke depan akan menyampaikan kesaksian kegiatan youth selama pandemi COVID-19 ini. Nah, awalnya itu kami sih kaget dengan keadaan yang tiba-tiba berubah dari keadaan yang sudah kami jalani selama ini, dan dimulai dari lockdown, dari kerumunan, menjaga jarak, dari kontak fisik, dan itu sangat-sangat membuat kita kehilangan kegiatan yang selama ini kita lakukan, entah itu ibadah bersama, doa bersama, dan hal lain yang bisa kita lakukan, dan tiba-tiba harus ditiadakan karena kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, beberapa saat memang youth vakum dari kegiatannya karena memang kita harus mengikuti hal-hal yang disampaikan pemerintah, jadi kita nggak bisa melawan gitu. Jadi pada saat itu kita mulai beradaptasi dengan keadaan dan mulai berpikir apa sih yang bisa kita lakukan di era-era pandemi seperti ini. Namun apakah kita harus bertahan di dalam situasi seperti ini, apa kita harus melangkah, apa kita harus melakukan satu tindakan untuk terus mencapai intiman. Pada saat itu kita mulai berbincang dengan beberapa orang, dan timbullah saran bahwa kita harus melakukan ibadah lewat virtual. Nah, pada saat itu kami menyampaikan di grup dan kami undang, dan puji Tuhan banyak yang bergabung. Pada saat itu kami berpikir, oh ternyata begitu besarnya kerinduan teman-teman untuk bisa beribadah bersama. Dan puji Tuhan beberapa saat setelah ada new normal dan kita bisa lakukan kegiatan asalkan kita begitu protokol kesehatan. Pada saat itu kita mulai aktifkan youth, khususnya di setiap fresh. Kita terus OPK, kita terus follow up, kita terus melakukan ibadah dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, pada saat itu apa yang bisa kita syukuri dari hal tersebut, khususnya kami youth dari GBI Media Service Sekali Medan. Dan secara pribadi juga saya bahwa pandemi ini bisa menyatukan sebenarnya kami youth yang biasanya setiap saatnya ada yang nggak bisa hadir karena kerja, ada yang nggak bisa hadir karena harus kuliah, ada yang nggak bisa hadir karena kegiatan-kegiatan lain, dan tiba-tiba pandemi dan kegiatan itu, pekerjaan itu dan kegiatan kampus itu ditiadakan. Nah, jadi di situ kami boleh berkumpul dengan teman-teman yang selama ini rindu dengan ibadah dan tidak ada waktu sama sekali. Dan dari situ kami bersyukur bahwa lewat pandemi ini, lewat COVID-19 ini, kita bisa memetik hikmat bahwa itu cara Tuhan untuk menyatukan kita. Hello everyone, my name is Marciela. I'm here to represent the Youth Nation Worship Center, South Philadelphia. So I'll be sharing a little testimony on what God has done in the youth in Philadelphia during the pandemic. So to start off, since the pandemic, our youth has been unable to meet in person regularly, like we usually like to hang out somewhere or maybe just meet up together. But because of the pandemic, we are kind of unable to do that. So we resorted to using Zoom meetings every week. And it seems that the youth are kind of getting tired of Zoom because their schooling is almost always through Zoom these days. But amidst all of this, we continue to stay faithful to the weekly meetings that we have set up on Saturdays around 5 p.m. here. And we're trying to kind of change up the usual routine, so not just preaching and learning together, but also, taking turns to praise and worship and to lead the praise and worship and to discuss together, to talk together, about our days, or just, so it's not just something, usual and kind of maybe what they would consider boring. It would be really nice if they would be able to join to these combined youth services with the youth at Chakalima, but it's kind of the time difference difficult for them to wake up early and stuff like that. But we hope to continue to make them excited and encourage them to join the regular youths and just
that they are able to have a bond with the youth and just continue to be faithful to God. So aside from youth meetings, we've also been trying to continue our Diakonia ministry, and we're doing it once a month since the school year started, because before, during the pandemic, like from March to August or so, we kind of try to do it every week, but ever since the school year is kind of harder, less time, so we're kind of doing it every week, and we're trying to get the youth involved. And so since we can't take too many people, or we're just sometimes taking one or two extra people to help with like packing or delivering the groceries. And so I just believe that God will continue and is continuing to use our youth to serve the congregation and community. So this is just a little testimony. Thank you. Oke, siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya, amin. Puji Tuhan, itu kesaksian dari 3 youth cabang Miracle Service Kalima, dari MS Medan, MS Gombong, dan juga MS Philadelphia. Jadi aku percaya bahwa banyak sekali teman-teman lainnya yang di cabang-cabang juga mengalami kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa selama pandemi ini. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing juga di pertemuan berikutnya. Oke, berikutnya kita mau ada breakout session, breakout room. Jadi nanti akan dibagi ke kelompok-kelompok yang ada. Kita mau saling sharing, kita mau saling main game, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi nanti teman-teman bisa langsung join, roomnya akan dibuka. Oke, silakan boleh diklik join, kita mau sama-sama join breakout room. Apakah semuanya sudah bisa join? Oke, coba ya masuk satu-satu ya. 6. Udah, PSC Blessing, Nathan, Kasara, Audrey, Gloria.
Oke, welcome back semuanya. Thank you udah join breakout room. Gimana nih kesan-pesannya? Pasti banyak yang saling kenal satu sama lain. Aku pengen denger nih dari kelompok satu. Kelompok satu, Marciala. Gimana tadi breakout roomnya? Ya, bagus. Habis kita selesai gamenya, kita bisa bertanya-bertanya gitu. Luar biasa. Oke, thank you dari kelompok satu. Kelompok dua. Pengen tahu nih kelompok dua gimana tadi? Ada Kak Blessing. Silakan Kak Blessing. Ya, seru banget, Kak. Tadi kedapatan banyak yang dari Sorong di roomnya aku. Sorry. Mantap. Oke, luar biasa. Thank you Kak Blessing. Dari kelompok tiga nih. Gimana kelompok tiga? Ada Nathan ya? Silakan Kak Nathan. Gimana tadi? Belum di-unmute. Boleh di-unmute. Halo, shalom semuanya. Ya, gimana? Seru banget, Jo. Mantap. Ya. Teman-teman diberkati semua ya. Diberkati semuanya senang bisa kenalan sama Kak Leo, Kak Gaby, terus dan lainnya. Oke, luar biasa. Thank you, Kak Nathan. Lanjut ke kelompok 4, ada Kak Sarah. Gimana Kak Sarah tadi breakout room-nya? Seru banget sih tadi, karena dapet teman baru juga, kenalan juga, terus tadi main tebak-tebakan juga kan, yang bener yang mana, seru sih. Oke, thank you Kak Sarah. Dari kelompok berikutnya, kelompok 5 nih ada Kak Audrey. Luar biasa juga, aku bisa kenalan sama banyak orang yang dari Sorong, ada juga yang dari JDC, dan kita juga sempat kesaksian dikit dan dengar, aku bisa dengar kayak semua kita youth-nya udah offline dan itu luar biasa banget. Thank you Kak Audrey. Oke, dari terakhir nih, dari Kak Glory. Kak Gloria, kelompok 6. Gimana tadi Kak Glory? Aduh, seru banget. Tadi sampai bingung soalnya banyak kan dari Papua, dari Sorong ya. Sampai bingung kan, karena ada 2 tadi. Iya. Mantap, thank you dari teman-teman Sorong, luar biasa, banyak banget yang join. Oke, jadi thank you semuanya sudah join breakout room. Jadi kita kalau tak kenal maka tak sayang, jadi saya berharap kita semua jadi saling kenal satu sama lain. Oh, ternyata C5 ada cabang di Sorong. Oh, ternyata ada di Jakarta, ada di Australia, ada di Amerika. Jadi kita semakin unity, kita bergerak buat penuaian. Amin. Oke, jadi berikut adalah pengumuman sebentar. Beberapa hal yang penting. Thank you Pastor Andit buat sharingnya luar biasa. Beliau sudah keluar dari grup. Tapi teman-teman diberkati, amin. Dan juga thank you buat Youth Healing Service Sorong. Buat pelayanannya, buat praise and worship-nya luar biasa. Boleh kasih emoji tepuk tangan teman-teman. Thank you buat teman-teman kita yang di Healing Service Sorong. Kami semua diberkati oleh pujian penyembahannya. Oke, berikutnya ada menara doa dan fellowship. Jadi setiap 2 bulan sekali, kita bukan hanya ada ibadah gabungan, teman-teman. Tapi kita ada menara doa sama-sama. Supaya kita bisa menangkap visi Tuhan. Kita menangkap apa nih kegerakan Tuhan buat generasi Yeremia ke depan ini. Jadi menara doa akan dilakukan bulan depan. Bulan Mei tanggal 8, jam 10 WIB sampai selesai. Jadi teman-teman boleh screenshot atau save, boleh save the date juga, supaya kita sama-sama unity. Jadi kita akan kumpul bareng-bareng dengan teman-teman kita, para leaders, para pengerja di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, di DM juga, dan kita sama-sama bergerak sebagai generasi Yeremia untuk menyelesaikan amanah agung. Jadi jangan lupa teman-teman untuk catat dan join bersama. Oke, berikutnya kita mau adain Miracle Generation Conference. Siapa yang excited menyampaikan tangannya? Ini adalah conference sedunia, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi sedunia kita buat conference bersama pada bulan Juli minggu pertama. Nanti teman-teman bisa diinfoin kembali buat acaranya, pendaftarannya. Jadi kita bisa siapkan hati kita siapkan diri kita. Nah teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, ada di Miracle Generation CK5. Bisa nonton kembali video-video
sharing-sharing firman Tuhan yang luar biasa, pujian penyembahan. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like, share video-video yang ada. Dan juga kita ada Instagram, Miracle Generation _CK5. Jadi jangan lupa untuk follow teman-teman. Kita follow satu sama lain. Kita sama-sama sharing info-info mengenai Miracle Generation CK5. Nah, buat teman-teman yang baru pertama hadir, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama join ibadah gabungan, boleh scan QR code atau tulis atau isi form di link yang ada. Biar kita bisa saling mengenal satu sama lain dan teman-teman bisa join ke grup WA kita. Oke, saya akan berikan waktu sebentar buat teman-teman untuk isi QR code yang ada, Google Form yang ada, supaya kita bisa saling kenal, kita bisa join di grup WA bersama, dan kita bisa sama-sama bertumbuh dan mendapatkan info-info yang ada. Oke. Thank you semuanya yang sudah isi. Mungkin kalau ada yang nggak ada halangan untuk ngisi, bisa tulis nomor teleponnya, nanti kita bisa chat, kita bisa masukin ke grupnya. Oke, thank you semuanya buat kehadirannya. Jangan keluar dulu, kita mau sama-sama doa syafaat, kita mau sama-sama menerima pesan dan doa berkat dari Ibu Gembala kita. Saya persilakan kepada tim Praise and Worship buat angkat satu pujian dan doa syafaat. Sama-sama kita mau berdoa, saat ini kita mau memuji Tuhan lagi ya. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memuji kasih Bapa yang baik, terima kasih karena kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Mari teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Kita proklaim janji firman Tuhan, apapun yang kita doakan, bila kita yakin bahwa kita sudah menerimanya, maka kita menerimanya saat ini juga. Kita akan berdoa dengan pokok doa pertama, yaitu kita berdoa bagi bangsa Indonesia.
Saya percaya bahwa Tuhan taruhkan sesuatu di dalam hati saya dan saudara. Apapun yang Tuhan taruhkan dalam hatimu untuk berdoa, mari ambil waktu berdoa sama-sama. Dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan yang ketiga, mari ambil waktumu untuk berdoa. 1, 2, 3, mari berdoa untuk bangsa Indonesia. Doa kami dipanjatkan kepadamu. Di hadapan tahta Tuhan kami berdoa. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ada dalam nubuatan Tuhan. Bahwa di mana ada kaum kedar nebahat yang banyak, di sana akan nyata kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa dari bangsa ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan kami berdoa. Kami proklaim janji-Mu Tuhan. Kami proklaim janji-Mu. Bila kami berdoa dan kami sepakat meminta, maka Engkau akan menyatakan itu bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, kami minta biar pengurapan roh takut akan Tuhan turun ke atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Sehingga segala keputusan yang mereka ambil, itu karena mereka takut akan Tuhan, karena mereka cinta akan Tuhan. Kami berdoa untuk roh korupsi yang ada di bangsa ini. Mari teman-teman, kita satukan iman, kita patahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, segala roh korupsi kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami memberkati bangsa ini. Bencana alam kami berdoa Tuhan, semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Ampuni bangsa ini Tuhan, kalau kami menyakiti hati Tuhan. Hari ini kami anak-anak muda Tuhan berkumpul dari segala penjuru dunia yang ada Tuhan. Kami mau berdoa, kami angkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Kami minta belas kasihan Tuhan, biar Tuhan ampuni bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita akan berdoa untuk pokok doa yang kedua, yaitu COVID-19 dan krisis ekonomi dunia yang mengglobal. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Hari ini Tuhan kami tahu Tuhan punya rencana di dalam setiap kami. Biar Tuhan melalui krisis-krisis yang ada ini, kami anak-anak muda semakin bersatu, semakin kuat di dalam Tuhan. Bergumul meminta Tuhan untuk campur tangan. Kami berdoa Tuhan. Kami tahu bahwa kami semua punya kuasa. Dan hari ini kami mau berdoa dengan kuasa yang ada pada kami. Mari teman-teman kita berdoa bagi setiap orang yang terkena dampak, yang terkena infeksi dari virus ini. Kita berdoa, mari sama-sama bangun iman, perkatakan imanmu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hai COVID-19, engkau tidak ada apa-apanya. Dan hari ini kami berdoa bahwa setiap orang yang terbaring di rumah sakit karena kena dari virus ini, kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami pakai kuasa yang Tuhan taruh di dalam kami. Kami berkatakan engkau virus, engkau pergi di dalam nama Yesus. Yang ada, kami tahu bahwa tubuh kami adalah bait Allah, di mana Allah mendiami tubuh kami. Kami berdoa, kami tidak izinkan COVID-19 tinggal di dalam tubuh setiap orang yang sakit di dalam nama Yesus. Kami berdoa keluarga kami semuanya Tuhan, orang-orang yang kami kasih, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Sebab kami percaya Engkau adalah Bapa kami, dan Bapa tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri. Engkau memproteksi kami, Engkau memegari kami dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita semuanya mari kita berdoa. Kita berdoa bagi kebangkitan generasi muda di Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Jesus, Jesus,
Kami berdoa Tuhan Yesus, kebangkitan generasi muda tanpa memandang denominasi gereja Tuhan. Kalau orang di luar sana memandang denominasi gereja, Tuhan, buat kami anak-anak muda, buat kami bangga hanya tentang nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdiri untuk nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar ada kegerakan-kegerakan yang dibangun oleh anak-anak muda Tuhan, di setiap pelosok tanah air. Tuhan, gerakan jiwa-jiwa ini Tuhan Yesus, biar ada restorasi pondok dalam dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan, kegerakan-kegerakan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di dunia Tuhan. Biar dunia digemparkan oleh roh-roh anak muda ini Tuhan Yesus, yang militan di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami pemuda adalah tulang punggung gereja. Kami berdoa Bapa, pakai kami, ini kami, utuslah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita akan berdoa bagi pokok doa yang keempat. Mari teman-teman kita berdoa bagi GBI Miracle Service DK5 berserta cabang-cabangnya yang ada di seluruh dunia. Mari kita berdoa bagi GBI CK5. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati gerejamu Tuhan. Berkati Tuhan melalui hamba-hambamu di tempat ini, membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Kami berdoa pemimpin-pemimpinnya Tuhan diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Mari teman-teman berdoa bagi gerejamu juga. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan di gerejamu. Biar Tuhan lebih memakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan di setiap gereja kami Tuhan Yesus. Cabang-cabang dari CK5. Biar kami biar pemimpin-pemimpin kami menjadi panutan kami di dalam Tuhan. Mereka berbicara karena Engkau yang berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Mengatakan yang hanya sesuatu yang benar, yang mau Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, terjadi penuaian besar-besaran di setiap gereja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, kita akan berdoa untuk poin doa yang terakhir. Kita berdoa bagi Miracle Generation. Kita berdoa bagi ibadah gabungan Youth CK5. Mari kita berdoa biar bukan hanya kita yang digerakkan Tuhan, tetapi setiap pemuda yang ada di gereja kita digerakkan Tuhan, digerakkan Tuhan. Kita berdoa bagi Miracle Generation. Mari kita berdoa 1, 2, 3, let's pray. Jesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi Miracle Generation. Biar kami menjadi Tuhan yang pertama untuk mengait banyak anak-anak muda lain di luar sana Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana masih ada banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka yang butuh kasih sayang Tuhan. Mereka yang belum pernah merasakan kasih Tuhan. Biarlah kami jadi alat Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan bagi kami. Di mana Engkau menyelamatkan kami, mereka juga diselamatkan Tuhan. Pakai Miracle Generation ini Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi alat Tuhan, alat dalam penjangkauan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, menjadi uluran kepanjangan tangan Tuhan, supaya orang-orang melihat kami ada gambar Kristus di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami terus Tuhan, pakai kami terus, pakai kami anak-anak muda yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak muda, kami tidak punya apa-apa. Itu sebabnya kami butuh Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat. Dan Tuhan yang hebat itu yang akan menjadikan kami yang tidak punya apa-apa ini menjadi orang-orang yang hebat. Sebab firman-Mu berkata bahwa yang bodoh bagi dunia Engkau pakai untuk mempermalukan yang pintar. Biar kami yang bodoh ini Tuhan Yesus, yang tidak punya apa-apa ini Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan. Kami berikan hati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, semuanya hanya bagi nama Tuhan. Biar Engkau pakai kami Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat dan luar biasa malam ini. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, sebab tidak ada yang sama seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada Ibu Indri. Terima kasih. Terima kasih untuk mereka healing service Sorong yang luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita terima doa berkat, shalom semua anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Salam on fire. Ya, kalau saya bilang salam on fire, saudara katakan on fire. Amin. Salam on fire. On fire. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum doa berkat, saya mau membacakan satu ayat yang Tuhan taruh ya buat kita semua. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya engkau, ayat 15. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu, ya. Dan selanjutnya, ayat ini secara khusus gembala pembina kita, Pastor Niko, dapatkan di sekitar bulan September, Oktober, atau Agustus, September tahun lalu, gitu saudara ya. Dan dikatakan bahwa ke depan ini pasca dari pandemi yang Tuhan mau pakai untuk berperang di barisan depan adalah orang-orang muda. Siapa di sini orang-orang muda? Lambaikan tangan. Katakan, haleluya. Ya saudara, hari ini lagi dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi anak-anak panah yang runcing, yang siap dipakai dengan dahsyat. Saudara anak-anak muda, orang-orang muda yang akan berdiri atau berbaris di depan, yang memimpin peperangan, ya. Dan orang-orang yang tua, orang-orang yang dewasa mensupport saudara. Oleh karena itu persiapkan diri saudara supaya kita semua siap dipakai dalam kegerakan Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Sama-sama saya minta mute-nya dibuka. Kita berbahasa roh sama-sama. Ayo mute-nya dibuka, berbahasa roh sama-sama. Mari taruh tangan saudara di kepala saudara. Terus berbahasa roh, taruh tangan saudara di kepala saudara. Ini anak-anak mudamu Tuhan, generasi Yeremia, orang-orang muda yang akan berperang, yang akan dipakai dahsyat untuk penuaian jiwa-jiwa. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang muda, anak-anak muda generasi Yeremia, mereka penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, nggak kompromi terhadap dosa. Nah, mereka akan bergerak memenangkan jiwa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan anak-anak mudamu dalam sekolah, dalam studi mereka, kuliah mereka, keluarga mereka Tuhan, pelayanan mereka, dan lebih lagi mereka jadi terangnya Tuhan dimanapun mereka berada. Bangkitkan mereka Tuhan di semua cabang ranting CK5 yang ada. Mereka menjadi barisan depan yang menyelesaikan tuayan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, berkati semua tim panitia Youth CK5, Jesse CK5, berkati Pastor Benny, urapi dengan dahsyat, terus memimpin anak-anak muda generasi Yeremia yang ada ya Tuhan. Makasih Abah, makasih Tuhan, biar Engkau menerima double portion anointing, menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, penuh Roh Kudus, menyelesaikan amanat agung, memenangkan jiwa. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai kita Yesus datang kembali di awan-awan yang pernah kita diangkat oleh Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai bagi dia, katakan haleluya. Generasi Yeremia, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Salam on fire. Kasih tos saudara dengan iman, tos dengan iman. Ya secara virtual satu dengan lain, tos. Salam on fire, salam on fire, salam on fire. Silakan Pastor Benny, mungkin ada sesuatu dan tim. Tuhan berkati.